Halo semuanya, selamat datang kembali bersama gue Edwin di Opsiana Podcast di Daily Opsia. Daily Opsia pertama di tahun 2022. Di Daily Opsia kali ini gue pengen ngebahas tentang idealisme. Idealisme itu adalah sebuah kepercayaan atau keyakinan seseorang atau kelompok ya untuk mencapai suatu tujuan dengan jalan yang tertentu. Yang pengen gue bahas di sini itu adalah idealismenya anak-anak muda ya, dimana anak-anak umur 20 tahunan awal yang masih ambisius biasanya itu idealis. Gue sendiri pun pernah ya berada di fase gue itu jadi orang yang punya idealisme gue sendiri gitu, dan itu masih di fase-fase umur 20 tahunan awal. Apalagi saat itu kan gue starting my first own business gitu, makanya bisa dibilang gue cukup idealis saat itu. Tapi belakangan semakin gue tua, lalu semakin banyak pengalaman juga, mulai starting kerja, idealisme milik gue sendiri mulai berkurang dan mulai menyesuaikan menjadi seseorang yang jauh lebih fleksibel gitu. Lalu belakangan gue sering banget ketemu anak-anak muda yang jauh lebih muda dari gue di 20 tahunan awal itu, kelihatan banget masih ambisius dan juga sangat punya idealismenya sendiri gitu. Dan jujur gue bernostalgia banget ngelihat mereka, kayak wih, gue jadi kangen masa-masa itu. Tapi setelah gue merenungkan kembali dan gue menelaah bahwa ternyata idealisme itu ada baiknya dan juga ada buruknya. Ada yang idealismenya itu semakin tua semakin berkurang dan menjadi jauh lebih fleksibel seperti gua. Ada juga yang mempertahankan idealismenya sampai dia lebih tua. Hal yang bagus ya dari idealisme itu menurut gua adalah bisa memberikan semacam motivasi ya kepada kita untuk mencapai tujuan kita dengan jalan yang memang kita percayai gitu. Dan dengan motivasi yang udah ada dari idealismenya kita, bisa membantu kita mengeksplor lebih dalam terhadap jalan yang kita percayai akan mendatangkan tujuan kita secara maksimal. Dan biasanya orang-orang yang punya idealisme tinggi pun mereka itu punya beberapa set goals yang harus mereka capai, benar-benar itu, dan mereka itu sulit terdistraksi oleh goals yang lain yang tentunya jauh lebih menarik gitu. Mereka kan tetap fokus kepada goalsnya mereka. Cuma ya masalah dari idealisme ini yang gue alami juga dan gue lihat dari beberapa temen gue adalah bahwa kadang idealisme itu kayak ngeblok ya, membatasi kita. Terkadang kita itu malah jadi orang yang tidak mau mendengarkan masukan orang lain, padahal masukan itu bisa aja membantu kita untuk mengembangkan diri, karena kita percaya dengan jalan yang udah kita rencanakan gitu, sehingga opinion dari orang lain itu kayak kepental aja. Padahal bisa aja sih kalau lu dengerin, hal itu bisa ngebantu lebih maju gitu. Terus kita harus menjalankan sesuatu benar-benar sesuai jalan yang emang kita inginkan gitu, sesuai idealismenya kita. Sehingga kalau misalnya ada yang belok dikit, kadang-kadang kayak udah merasa ada yang salah, ini pasti salah gitu, padahal belum tentu salah juga kan. Dan terkadang dengan idealisme ini pun kalau diterapkan dengan cara yang keras bisa menyakiti orang lain juga. Tapi balik lagi lah ya, namanya sesuatu itu pasti ada sisi positif maupun negatif. Jadi gue memaklumi aja kalau seandainya ada orang yang memang punya idealismenya tinggi, ya udah biarin aja gitu. Itu adalah salah satu pengalaman buat dia. Orang berhak punya idealismenya sendiri, orang berhak punya impiannya sendiri, karena itu pun akan menjadi pengalaman milik dia secara pribadi gitu. Ini sebenarnya adalah sebuah curhatan aja, dimana gue merenungkan sendiri tentang sisi gue yang idealis di masa awal 20 tahunan sampai sekarang yang bisa dibilang gue jauh lebih fleksibel, meskipun gue masih menyimpan beberapa idealisme gue. Tapi kalau seandainya ada masukan yang jauh lebih baik, gue udah mulai menerima gitu. Karena gue pernah berada di fase itu maksudnya,
Sehingga gue juga memaklumi ya kalau gue ngelihat yang lebih muda sekarang kadang seperti itu. Gue merasa ya nggak apa-apa lah, karena memang mereka mencari pengalaman dan mereka ingin mendapatkan pengalaman itu dengan jalan mereka. So jangan dihalangi sih. Oke, gue rasa itu aja untuk Daily Opsia kali ini. Thank you udah mendengarkan. See you next time di Daily Opsia ataupun episode reguler lainnya.